Metabolisme. Metabolisme terdiri dari dua proses. Yang pertama ada katabolisme dengan kata kunci pecah. Kemudian ada anabolisme dengan kata kunci susun. Proses metabolisme ini dibantu oleh enzim. Enzim itu merupakan biokatalisator, yaitu membantu reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi atau EA. Kita lihat dari gambar ini, reaksi tanpa enzim itu memerlukan energi aktivasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Komponen enzim yaitu berupa apoenzim ditambah gugus prostetik dan membentuk holoenzim atau enzim sempurna. Apoenzim itu terdiri dari protein dan bersifat termolabil atau tidak tahan dan berubah terhadap suhu. Gugus prostetik terdiri dari bagian non-protein dan lebih stabil terhadap suhu atau disebut dengan termostabil. Gugus prostetik ini ada dua jenis. Yang pertama ada ion anorganik atau kofaktor. Contohnya ada ion Cl dan Ca. Kemudian ada ion organik atau koenzim. Contohnya ada NAD, FAD, dan vitamin B. Cara kerja enzim, yang pertama ada lock and key theory. Teori ini mengatakan bahwa bentuk enzim itu harus sesuai dengan substrat. Jadi enzim yang terdiri dari bagian sisi aktif akan dimasuki oleh substrat yang bentuknya harus sama. Kemudian enzim dan substrat ini membentuk kompleks enzim substrat. Selanjutnya enzim akan kembali ke bentuk semula, sedangkan substrat membentuk produk. Cara kerja enzim selanjutnya ada induced feed theory. Teori ini mengatakan bahwa bentuk enzim itu fleksibel mengikuti bentuk substrat. Jadi ketika ada substrat yang bentuknya berbeda dengan enzim, maka enzim akan fleksibel mengikuti bentuk substrat tersebut. Kemudian terbentuklah enzim substrat kompleks, dan selanjutnya enzim kembali ke bentuk semula dan substrat membentuk produk. Sifat enzim yang pertama yaitu biokatalisator, mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Komponen utama dari enzim yaitu berupa protein. Dan karena komponen utamanya protein, maka bersifat termolabil. Artinya berubah-ubah terhadap kondisi suhu. Misalnya kalau suhunya 0 sampai 10 derajat Celcius, maka enzim inaktif atau tidak aktif. Ketika di suhu 36 sampai 37 derajat Celcius, maka akan bekerja secara optimal. Dan ketika berada di atas suhu 100 derajat Celcius, maka enzim akan mengalami denaturasi atau rusak. Enzim dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit. Kemudian komposisi enzim sebelum dan sesudah reaksi itu tetap. Sifat kerja enzim selanjutnya bekerja bolak-balik atau reversible. Kemudian enzim itu bekerja secara spesifik, artinya satu enzim bekerja hanya untuk satu jenis substrat. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama suhu, karena bersifat termolabil atau berubah-ubah terhadap suhu. Kemudian bekerja pada pH khusus. Selanjutnya, semakin banyak enzim maka semakin cepat suatu reaksi. Jika konsentrasi substrat lebih banyak dari enzim, maka kecepatan reaksi menjadi konstan atau jenuh. Faktor kerja enzim selanjutnya ada aktivator, yaitu membantu untuk memaksimalkan kerja enzim. Kemudian ada juga inhibitor, yaitu penghalang kerja enzim. Jenis inhibitor atau penghalang kerja enzim, yang pertama ada yang bersifat reversible, artinya inhibitor masih bisa lepas dari enzim. Ini dibagi menjadi dua, ada yang kompetitif, yaitu inhibitor yang menempati sisi aktif enzim. Yang kedua, non-kompetitif, yaitu inhibitor yang menempati bukan sisi aktif enzim. Selanjutnya jenis inhibitor ada yang irreversible, artinya inhibitor tidak bisa lepas dari enzim, sehingga proses reaksi metabolisme akan berjalan lambat. Katabolisme.
Disebut juga dengan disasimilasi, yaitu proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, menghasilkan energi atau ATP berupa reaksi eksoterm, yaitu menghasilkan panas. Contoh katabolisme yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob disebut juga dengan respirasi yang membutuhkan oksigen. Tahapannya berupa glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis terjadi di sitoplasma, kemudian membutuhkan glukosa, produknya berupa 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif tempatnya terjadi pada matriks mitokondria, membutuhkan 2 asam pirufat, produknya yaitu 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Siklus Krebs tempatnya di matriks mitokondria, membutuhkan 2 asetil-CoA, produk atau hasilnya berupa 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Transport elektron tempatnya terjadi di membran dalam mitokondria atau krista, membutuhkan 10 NADH dan 2 FADH, menghasilkan 34 ATP dan H2O. Glikolisis ini membutuhkan glukosa, kemudian menghasilkan glukosa 6-fosfat, kemudian menghasilkan fruktosa 6-fosfat, kemudian menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat, kemudian terbentuklah dihidroksiaseton fosfat, kemudian membentuk 1,3 difosfogliserat, kemudian membentuk 3 fosfogliserat, kemudian 2 fosfogliserat, dan terbentuk fosfoenol pirufat, dan terakhir terbentuk asam pirufat. Dekarboksilasi oksidatif ini membutuhkan asam pirufat dan menghasilkan asetil-CoA. Kemudian membutuhkan NADH yang berubah menjadi NAD, kemudian menghasilkan CO2 dan membutuhkan koenzim A. Siklus Krebs yaitu berupa siklus yang membutuhkan asetil-CoA yang ditangkap oleh asam oksaloasetat, berubah menjadi asam sistrat, kemudian berubah menjadi asam isositrat, kemudian berubah menjadi asam alfa-ketoglutarat, kemudian berubah menjadi suksinil-CoA, kemudian terbentuk asam suksinat, kemudian terbentuk asam fumarat, dan terakhir asam malat, dan asam malat membentuk asam oksaloasetat. Transport elektron ini merupakan proses untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Di proses ini, NADH dan FADH yang dihasilkan pada proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs akan dilepaskan pada transport elektron, dan dari sini akan terbentuklah 34 ATP. 1 NADH itu bernilai sama dengan 3 ATP, dan 1 FADH itu bernilai sama dengan 2 ATP. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama, pada respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tanpa oksigen. Lokasinya, respirasi aerob itu di mitokondria, sedangkan respirasi anaerob di sitoplasma. Energi yang dihasilkan pada respirasi aerob yaitu 36 ATP, sedangkan anaerob hanya 2 ATP. Proses respirasi aerob rumit dan kompleks, respirasi anaerob prosesnya lebih sederhana. Tahapan pada respirasi aerob, glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan tahapan pada respirasi anaerob yaitu glikolisis dan atau fermentasi. Respirasi anaerob atau fermentasi. Yang pertama ada respirasi asam laktat, dan yang kedua ada fermentasi alkohol. Pada fermentasi asam laktat itu dihasilkan berupa asam laktat dan 2 ATP, sedangkan pada fermentasi alkohol dihasilkan alkohol, 2 CO2 dan 2 ATP. Anabolisme disebut juga asimilasi, proses penyusunan senyawa sederhana atau anorganik menjadi senyawa kompleks atau organik.
reaksinya endergonik atau membutuhkan ATP. Contoh anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis terdiri dari dua kata. Yang pertama foto artinya cahaya, ini merupakan reaksi terang. Kemudian sintesis yang artinya pembentukan, merupakan reaksi gelap. Tempat terjadinya fotosintesis yaitu di kloroplas. Gambaran umum dari proses fotosintesis, di reaksi terang itu membutuhkan H2O, kemudian menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. ATP dan NADPH ini masuk ke dalam siklus Calvin atau reaksi gelap. Kemudian reaksi gelap ini juga membutuhkan CO2 dan menghasilkan CH2O atau gula. Dan dari siklus Calvin ini terbentuk ADP dan NADP+ yang masuk lagi ke dalam reaksi terang. Fotosintesis terdiri dari proses yang pertama yaitu reaksi terang atau reaksi Hill. Tempatnya terjadi di tilakoid atau grana atau granum. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari. Spektrum yang dibutuhkannya itu adalah spektrum merah, biru, dan nila. Kemudian membutuhkan fotosistem yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Fotosistem ini terdiri dari fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Di reaksi terang juga membutuhkan proses hidrolisis, yaitu proses mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian proses reaksi terang ini berupa reaksi siklik dan non-siklik. Reaksi siklik pada reaksi terang itu hasilnya akan menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Kemudian reaksi siklik pada reaksi terang itu menghasilkan ATP. Proses fotosintesis selanjutnya ada reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson. Tempatnya di stroma. Reaksi gelap membutuhkan yang pertama ada CO2, kedua ada ATP, yang ketiga NADPH, yang keempat ada RUBP, dan yang kelima ada enzim Rubisco. Proses yang terjadi pada reaksi gelap ini berupa fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. Proses siklus Calvin itu dimulai dari CO2 yang difiksasi atau ditangkap oleh RUBP menghasilkan PGA atau fosfogliserat. Kemudian fosfogliserat ini membentuk fosfogliseraldehid atau PGAL. Kemudian dari PGAL ini ada yang menghasilkan glukosa dan juga ada yang kembali membentuk RUBP. Proses yang terjadi berupa fiksasi karbon, kemudian reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Jenis-jenis fotosintesis pada beberapa tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan C3. Ini merupakan jenis tumbuhan yang produk pertama fotosintesisnya berupa senyawa berkarbon 3 atau PGA, fosfogliserat. Di tumbuhan C3 ini fiksasi CO2 dan siklus Calvin terjadi di mesofil. Kemudian CO2 pertama kali diikat oleh RUBP atau ribulosa bifosfat. Pada tumbuhan C3 tidak terbentuk glukosa pada cuaca panas. Kemudian fotorespirasi itu sangat tinggi. Contoh dari tumbuhan C3 ini ada padi dan kedelai. Selanjutnya ada tumbuhan C4. Ini merupakan proses yang produk pertamanya berupa senyawa berkarbon 4 atau oksaloasetat. Fiksasi CO2 terjadi di mesofil dan siklus Calvin terjadi di seludang pembuluh. CO2 pertama kali diikat oleh PEP atau fosfoenol pirufat. Pada tumbuhan C4 terbentuk glukosa pada cuaca panas. Contoh tumbuhan C4 ini ada jagung, tebu, dan rumput. Selanjutnya ada tumbuhan CAM atau Crassulaceae acid metabolism. Produk pertamanya berupa senyawa berkarbon 4 yaitu oksaloasetat. Fiksasi CO2 di mesofil dan siklus Calvin di seludang pembuluh. CO2 pertama kali diikat oleh PEP, kemudian terbentuk glukosa pada cuaca panas, dan stomata pada tumbuhan CAM ini menutup pada siang hari.
sehingga CO2 diikat pada malam hari dan akan dilepaskan pada siang hari. Contoh dari tumbuhan CAM ini ada kaktus dan nanas. Percobaan fotosintesis yang pertama dilakukan oleh Ingenhousz. Tujuannya adalah membuktikan adanya oksigen. Bahannya berupa hidrila. Kemudian percobaan yang dilakukan oleh Engelmann. Tujuannya adalah untuk fotosintesis membutuhkan cahaya matahari dan juga klorofil. Bahannya berupa Spirogyra, bakteri aerob. Kemudian yang ketiga ada percobaan yang dilakukan oleh Sach. Tujuannya adalah untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum. Bahannya yaitu daun, alkohol, dan dugong. Kemosintesis menggunakan sumber energi kimia untuk menghasilkan makanan. Dilakukan oleh bakteri kemosintesis. Yang pertama ada bakteri nitrifikasi dan yang kedua ada bakteri sulfur.